di Pagi Surabaya. Nah, sudah muncul kan ternyata narasumber kita. Yang sudah ditunggu-tunggu. Benar sekali. Tadi kami lagi bicara soal olahraga, terus tiba-tiba nyambung ke Muhammad Ali. Loh, Ruli barusan cerita kan? ya kenapa Muhammad Ali? Loh, Ruli yang cerita. Jangan ngajak tebak-tebakan gitu dong sama pemirsa. Iya. Jadi kan sebagai salah satu superstar dunia olahraga. Iya, yang terutama di bidang olahraga tinju. Ya pertama fenomenal dengan gaya bertandingnya. Betul. Di masa masih aktif sebagai pemain dengan sting like a bee, fly like a butterfly. Itu gayanya. Oke. Nah, gayanya itu juga yang akhirnya. Jadi gayanya seperti ini. Dia memilih untuk dipukuli oleh lawan. Memilih untuk defense. Defense, oke. Ya. Jadi gaya bertandingnya dia memilih untuk dipukuli, dia akan memblok pukulan atau menghindari pukulan. Lalu ketika ada kesempatan, nah, dia tujuannya apa? Untuk menghabiskan energi lawan. Oke. Nah, pada saat lawan sudah lemas, sudah capek, baru dihajar habis-habisan. Wow. Makanya flying like a beast, sting like a butterfly. Tapi dampaknya adalah gara-gara dia sering dipukuli, itu membuat sarafnya terganggu dan dia mengidap Parkinson. Bergetar gini. Oke. Jadi sekarang kondisinya sudah mengidap. Jantung sarung tinju dan posisi mengidap Parkinson. Karena dia sering dipukuli. Ini jenis penyakit yang menimpa Muhammad Ali akibat terlalu sering dipukuli. Saya mau tanya langsung sama Dokter Ahmad Fahmi yang hari ini sudah hadir. Selamat pagi di Capa Paragon, Dokter. Kabarnya gimana? Oh baik, alhamdulillah. Ini dokter atau Glenn Fredly dia? Saya kira Glenn Fredly. Oh, 12. Apa? 11-12. Makanya. Kilometer. Jauh enggak dokter kalau bercanda gitu. Ya dokter ya. Oke, dokter, penyakit Parkinson kalau kita tahu kan ini yang menemukan namanya dokter James Parkinson ya. Itulah kenapa tanggal 11 April di mana tanggal ulang tahunnya si James ini yang menemukan merupakan hari Parkinson sedunia. Oke. Parkinson sendiri kalau misalnya kita tahu dari Muhammad Ali, ini dari sering dipukuli akhirnya sekarang mengidap penyakit Parkinson. Ini penyebabnya apa Sebetulnya lagi penyakit apa sih? Jadi gini, Parkinson ini adalah suatu penyakit yang degeneratif disease. Yang dinamakan degenerative disease adalah suatu penyakit yang timbul itu karena usia terutama. Jadi semakin lama semakin usia ada suatu struktur di dalam otak kita yang namanya substansia nigra di sana. Yang itu ibaratkan itu suatu pabrik yang menghasilkan dopamin namanya. Dopamin itu adalah suatu zat di dalam otak kita yang bisa menstabilkan semua gerakan kita. Makanya tadi yang kalau disebut Muhammad Ali ada gerakan ini ya, gerakan yang jalannya sulit terus kaku seperti itu salah satunya adalah kekurangan dopamin di situ. Oh, jadi dopamin ini yang mengantarkan pesan dari satu saraf ke saraf lain. Betul, ya. Namanya neurotransmitter. Dan penyebab pasti dari Parkinson sendiri sampai sekarang belum diketahui secara pasti. Tapi yang kita ketahui adalah mekanismenya. Kenapa kok bisa terjadi Parkinson? Karena kekurangan dopamin itu tadi. Dopamin itu tadi. Salah satu faktor yang mungkin bisa menyebabkan Parkinson adalah salah satunya trauma seperti tadi disebutkan tadi. Ada benturan, tapi belum bisa dipastikan apakah itu memang menyebabkan atau tidak. Terus yang lain adalah polusi udara. Polusi ataupun konsumsi bahan-bahan kimia. Jadi konsumsi bahan-bahan kimia seperti makanan, minuman itu juga menyebabkan kerusakan pada otak kita. Bahkan kalau dulu itu Parkinson itu diidap pada orang di atas 60 tahun. Jadi orang sudah tua baru mengidap Parkinson, tangannya mulai tremor, terus selanjutnya gerakannya lambat, kaku gitu seperti itu. Tapi saat ini Parkinson ini bisa diidap pada orang yang lebih muda. Usia berapa? Karena polusi itu? Iya, yang terakhir saya memiliki pasien itu umur 30 tahun. 30 tahun? Masya Allah. Berarti 30 tahun, 5 tahun lagi saya bakalan bisa kena Parkinson. Sudah mengalami Parkinson dan gejalanya tidak selalu tremor. Sebentar, berarti maaf dokter, kalau disebut penyakit ini penyakit degeneratif karena faktor pertambahan usia, tidak lagi relevan dong ya? Karena usia 30 tahun bahkan sudah kena. Iya. Makanya itu tadi ada bahan-bahan kimia yang masuk dalam tubuh kita, terus ada polusi yang lebih banyak, itu juga menyebabkan kerusakan otak kita lebih cepat. Gitu. Wow. Kalau dari gejala, kalau Nisa pribadi tahunya gejalanya ada TREP. T-nya itu adalah tremor, R-nya rigidity, kekakuan lingkup gerak sendi, kemudian A-nya akinesia, melambatnya gerak motorik sama kekakuan otot, postural instability. Jadi berdirinya yang nggak stabil. Jadi, ini gejala dari tremor itu tadi betul. Yang pertama itu 80% pada orang dengan Parkinson itu adalah tremor. Tremor itu adalah gemetar. Pada tangan atau?
pada tangan, pada kaki. Jadi diam aja sudah tremor. Jadi kalau diam gitu suruh diam sudah tremor gini. Suamiku tremor. Itu seperti itu. Maaf, saya pernah gitu bertemu dengan seorang kenalan usianya juga belum terlalu tua, 35 tahun, tiba-tiba dia hanya pada bagian kepala. Apa itu termasuk tremor? Agak sedikit lain kalau seperti itu. Apa itu, jadi dokter? seperti itu ada yang namanya dystonia namanya. Dystonia itu adalah salah satu keluarga dari movement disorder. Movement disorder itu gangguan gerakan. Oke, jadi berbeda dengan Ya, berbeda sedikit dengan Parkinson. Okay. Ya, ada namanya dystonia. Gitu. Jadi gerak-gerak sendiri gini. Iya. Bisa seperti itu bisa. Kemudian? Ya, itu lain dystonia. Tapi itu penyakit saraf juga ya? Penyakit saraf juga dan bisa kita perbaiki saraf. Bisa diperbaiki? Iya, bisa diperbaiki. Kalau gitu pertanyaan untuk Parkinson, apakah bisa disehatkan juga kondisinya kembali seperti sedia kala? Jadi gini, yang bisa kita lakukan pada Parkinson adalah mengontrol gejalanya. Jadi seperti tremor. Sekarang kita sudah ada teknik baru namanya talamotomi atau validotomi, yaitu karena dopamin di dalam otak kita itu berkurang sehingga ada struktur di dalam otak kita itu yang namanya talamus yang dia itu hiperaktif. Ya, hiperaktif. Karena hiperaktif maka kita perlu melakukan mengurangi aktivitasnya. Jadi geraknya pun kita juga hiper akhirnya ya? Iya. Oke, jadi dengan asupan dopamin? Iya, dengan asupan dopamin. Tindakan talamotomi itu bukan dengan asupan dopamin, yaitu dengan stereotaktik neurosurgery namanya. Operasi dengan operasi kecil. Jadi kita buat lubang 1 cm di dalam kepala kita, terus selanjutnya dimasukkan alat di situ, dikurangi aktivitasnya, seperti itu. Aduh. Oke, dokter. Sebentar, ini Nisa kenapa? Sebentar. Itu kalau pengobatan kan, setahu Nisa kalau misalkan untuk surgery, operasi, itu kan nggak semuanya butuh, maksudnya ada beberapa pertimbangan. Dilihat dari usia, dilihat dari pekerjaan, dilihat dari finansial juga. Bukannya seperti itu. Sedangkan kalau yang untuk mengurangi yang haruskah kalau misalkan di bedah aduh 1 cm loh ya, itu kepala loh ya. Ya, jadi tergantung dari ini keluhan pasien. Kebanyakan pasien dengan Parkinson itu bukan suatu penyakit yang membahayakan, bukan penyakit yang mematikan juga. Iya, bukan, tapi itu adalah penyakit yang mengganggu kualitas of life ya, kualitas hidupnya, quality of life-nya akan terganggu pasti orang dengan Parkinson. Tapi penderita Parkinson ini mungkin tidak akan sembuh total selama mereka hidup, tapi kan kualitas hidupnya tetap bisa ditingkatkan. Nah, bagaimana cara meningkatkan kualitas hidup penderita Parkinson? Salah satunya yang pertama memang dengan minum obat-obatan. Kalau sudah minum obat-obatan ya sudah, minum obat-obatan itu seumur hidup mesti minum. Tapi kalau minum obat seumur hidup bukan nanti larinya? Iya, ada efek samping yang lain seperti itu. Tapi kita punya cara seperti tadi, ada talamotomi atau validotomi, yaitu dengan stereotaktik ya, ada alat khusus. Kalau sekarang yang kita tahu banyak diketahui oleh orang itu pakai mikroskop ya, pakai endoskopi. Tapi sekarang ada lagi yang lebih canggih lagi dengan stereotaktik neurosurgery itu tadi. Dokter, kalau dari itu cerita bisa langsung berhenti. Berarti kan fungsi dopamin penting sekali untuk tubuh. Ada nggak cara untuk meningkatkan produksi dopamin di dalam tubuh? Ada obat levo. Iya, ada namanya. Jadi karena dopamin kita di dalam otak kita itu kurang, ada yang namanya dopamin. Jadi kita harus mengimpor dopamin dari luar tubuh ke dalam tubuh. Contohnya golongan dopamin ya, banyak mereknya. Terus atau kita merangsang otak kita untuk menghasilkan dopamin. Bagaimana caranya? Minum obat seperti itu. Obat perangsangnya tadi. Iya. Tidakkah bisa dilakukan dengan konsumsi makanan alami yang menyehatkan dengan nutrisi yang baik? Tidak. Itu gunanya adalah menghindari progresivitas dari Parkinson. Jadi semakin umur orang dengan Parkinson itu semakin berat. Ya, tapi caranya untuk mengurangi beratnya itu gimana? Yaitu dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang alami, minum-minuman yang alamiah. Gitu. Ada pantangan makanan, minuman atau kegiatan lainnya dari penderita Parkinson? Nggak ada. Nggak ada pantangan ya? Ada. Berarti ya itu tadi ya, pengidap Parkinson itu dia hidupnya sebenarnya normal tapi terganggu. Betul, quality of life-nya terganggu. Jadi ya dia masih bisa beraktivitas normal, tapi ya akhirnya ya sambil baca buku ya dia begini. Oke. Nisa sempat melihat satu movie yang dimana menceritakan tentang penderita Parkinson yang akhirnya menarik diri dari pergaulan sosial. Iya. Nah, itu mungkin selain obat-obatan ada terapi yang lainnya nggak sih untuk secara psikologis mungkin karena merasa tidak percaya diri dengan kondisi ya, memang yang harus diberikan semangat ya, terutama pada pasien seperti contoh tadi pasien saya yang 33 tahun itu dia sampai sempat mau bunuh diri karena kelemahan, terus selanjutnya lambat gerakannya, karena dia masih aktif, usia produktif. Ada tapi rasa minder yang diderita selain penyakit itu sendiri yang diderita. Betul. Jadi butuh dukungan psikologis juga ya dari keluarga, dari orang-orang terdekat, jadi terapi pasangan psikis tercinta juga.
terapi bicara mungkin yang susah bicara kan mereka sudah mulai susah juga. Ada beberapa. Kita ada beberapa itu tadi. Yang pertama adalah obat-obatan. Ya, obat-obatan. Kalau memang obat-obatan itu respon baik, cuma pasien itu tidak mau minum obat selamanya, kita ada tindakan itu tadi, operasi itu tadi. Itu bisa berhenti tremornya. Jadi yang tremor gini itu bisa berhenti langsung dan operasinya dilakukan dengan ini ya, kondisi pasien bangun, sadar. Wake surgery namanya. Jadi pada waktu dioperasi pasien itu tidak dibius total, enggak. Jadi bius lokal saja di area yang dioperasi. Nah, itu kan untuk mengatasi tremor, sedangkan gejala lainnya kan masih ada, masih ada rigidity, akinesia, postural instability. Makanya itu kalau orang itu tidak mau minum obat, ada yang namanya DBS namanya, deep brain stimulation. Jadi pemasangan alat seperti pacu jantung gitu, tapi ditaruh di otak. Jadi ada komputernya di sini. Jadi sepanjang hari setiap waktu terpasang alat itu? Terpasang tapi di dalam kulit ya, jadi tidak kelihatan di dalam kulit. Wow. Itu bisa dilakukan sekarang. Wow, perkembangan ilmu kedokteran luar biasa sekali sampai manusia sudah bisa dipasang alat dan beraktivitas dengan alat itu. Iya, beraktivitas dalam kesehariannya. Iya, dalam kesehariannya itu bisa kita demi lakukan. tidak meminum obat. Kalau tidak meminum obat dan gini, ada yang namanya on-off period dari Parkinson. Jadi seorang yang menderita Parkinson itu kadang-kadang dalam waktu sehari kondisinya baik, kondisinya buruk. Jadi ini bisa disebut penyakit kambuhan juga? Iya bisa seperti itu. Jadi on-off. Jadi kalau minum obat kondisinya membaik, dia bisa jalan, bisa membaik, tremornya berkurang. Tapi begitu obatnya habis akan terjadi off. Karena dopaminnya tadi ketergantungannya suplai dopamin. Tapi pada suatu saat misalnya dia sudah mengidap 20 tahun, 30 tahun lagi, ada yang namanya end stage dari Parkinson. Jadi sudah stage yang terakhir. Sudah dikasih obat tidak mempan, dikasih obat tidak mempan, terus kemungkinan operasi juga tidak akan mempan. Nah itu obat satu-satunya adalah dukungan keluarga ya kalau udah seperti itu. Harus motivasi, terus selanjutnya orang di sekitarnya harus mendukung sekali. Gitu. Kalau sudah end stage itu harus menerima kondisi bagaimanapun karena obat sudah tidak berpengaruh, jalan operasi juga kalaupun ditempuh efeknya sangat minimal sekali untuk tubuh penderita Parkinson ini. Jadi Parkinson ini memang harus bisa deteksi dari awal? Bisa dideteksi dari awal. Salah satu gejalanya itu tadi yang disebutkan tadi. Jadi ada tremor, ada kekakuan, ada lambat. Kalau seumuran kita ini haruskah periksa dulu gitu untuk mendeteksi? Enggak, bila ada gejala aja. Jadi gejala tremor salah satunya? Ya, tremor salah satunya. Tremor, kemudian kekakuan lingkup gerak sendi, lambatnya gerak motorik dan kekakuan otot, dan ketidakseimbangan postur tubuh. Ada gejala lebih awal mungkin sering sakit kepala atau apa mungkin dokter yang di luar itu? Biasanya orang tremor tidak sakit kepala, tapi posturnya dia lebih bungkuk. Jadi lebih bungkuk, namanya komkoptan postur dari Parkinson. Itu bisa seperti itu. Jadi belum ada gejala tremor tapi posisi tubuh punggung pinggang ke bawah ini sudah membungkuk, lebih bungkuk, itu dan kadang-kadang keluarnya sakit punggung kadang-kadang. Jadi kalau gejala itu sudah ada, ini kita harus kemana nih dok? Kalau di Surabaya, untuk masyarakat Surabaya? Banyak, bisa ke neurologi atau ke bedah saraf. Ya, neurologi, bedah saraf, Ya, dokter saraf juga menangani Parkinson dengan obat-obatan. Dokter bedah saraf itu kita juga menangani. Saya sudah melakukan talamotomi atau palidotomi untuk di Indonesia. Sebentar, ada dokter saraf, ada dokter bedah saraf. Ya, ternyata betul. yang spesialis saraf ini belum tentu punya akses untuk membedah. Iya, betul. Ya, jadi kalau untuk dokter Ahmad Fahmi sendiri? Dari Surabaya Neuroscience Institute ini ya? Kita kan ini tergabung dalam Surabaya Neuroscience Institute. Jadi kita ini ada kumpulan bedah saraf yang setiap orang itu memiliki subdivisi masing-masing. Jadi ada dokter bedah saraf yang bagian tumor, ada dokter bedah saraf yang bagian punggung, ada dokter bedah saraf yang menangani nyeri gangguan pergerakan ya. Seperti itu, kita dibedakan seperti itu. Kalau untuk dokter Ahmad Fahmi? Sebentar, jangan tanya dulu. Keringetan dokternya, kasih dulu tisunya. Gimana? Maaf ya dokter, memang kalau sebelahan sama cuma acara kita aja bisa begini ya. Karena sumber keringet kita kasih tisu dulu biar santai. Wallace, bener-bener. Nanyanya Wallace. Saking semangatnya. Yang nanya boleh semangat. Sampai dokter Ahmad Fahmi penyakitnya nggak bisa sembuh gitu loh. Jadi kan kita nanyanya, dokter Ahmad Fahmi kan menerima semangat kita untuk bertanya. Ini jawabannya juga terus mengalir dan bersamaan dengan kalori yang dikeluarkan. Dok, tapi mau nanya satu lagi nih. Ada yang bilang penyakit Parkinson itu turunan, tapi ada yang bilang ini bukan penyakit turunan. Yang benar yang mana? Kita belum mengetahui ya secara pasti apakah ini menurun atau tidak ya, karena menurun atau tidak. Pada beberapa keluarga memang ada sejarah bila keluarga menderita Parkinson, terus selanjutnya anaknya lebih mudah untuk menderita Parkinson seperti itu. Oh, lebih mudah. Jadi bukan berarti ini penyakit turunan ya? Iya. Baiklah.
Berarti memang pertanyaan saya belum dijawab. Gimana? Dokter Ahmad Fahmi, kalau untuk dokter kan dokter spesialis bedah saraf. Spesialisasinya untuk gangguan pergerakan. Parkinson salah satunya. Ya, gangguan pergerakan salah satunya Parkinson. Boleh tahu selain Parkinson penyakit yang mengganggu pergerakan tubuh apa saja? Jadi ada namanya spastisitas namanya. Spastisitas. Jadi orang-orang yang setelah stroke orangnya jalannya seperti ini. Nah, itu kita bisa lakukan terapi dengan mengurangi saraf yang ada di sini sehingga orangnya bisa lebih gini. Lebih rileks. Normal lagi lah ya postur tubuhnya. Seperti itu ya gitu. Terus ada lagi yang namanya hemifacial spasm. Apa itu? Jadi yang ada tik facial. Kayak ini termasuk nggak sih? Bibirnya tertarik. Ya, tertarik. Mantan gitu, presiden kita tuh termasuk nggak sih? Tertarik, yang gini-gini? Iya. Termasuk nggak? Mantan presiden. Mantan presiden. Oke, belum pernah periksa. Belum periksa. Ya orangnya jelas ya ada. Baik. Ada lagi yang lain dystonia. Dystonia itu seperti tadi apa namanya? Yang orangnya gini itu gitu ya? gini-gini sendiri atau bahkan seluruh tubuh. Seluruh tubuh itu bisa gerak gini sendiri. Oh, jadi ya. bukan ngedance ya, bukan ngedance. beda. Tapi memang kadang-kadang orang seperti itu kalau misalnya jalan ke mall itu dianggap oh ini orang enggak bagus, enggak betul. Street dancer atau apa gitu ya. Padahal bukan. Padahal bukan, penyakit. memang ada suatu penyakitnya dan bisa kita lakukan penyembuhan. Jadi informasi ini bisa menjadi informasi berharga juga untuk masyarakat kalau mendadak ada orang-orang di sekitar kita yang pergerakannya berbeda, bukan karena mereka minta atau dengan sengaja melakukannya, tapi bisa jadi karena faktor penyakit. Dan mohon untuk lebih menerima, menghargai. Bisa juga memeriksa diri sendiri apakah mengalami gejala yang tadi sudah disebutkan oleh Dr. Ahmad Fahmi ini. Dr. Ahmad Fahmi, terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita bisa ketemu lain kesempatan bincang-bincang lagi ya seputar kesehatan. Bincang-bincang aja ya, jangan ketemu di rumah sakit. Baiklah pemirsa, penderita Parkinson ini mungkin tidak akan sembuh total dari penyakitnya, namun kita sebagai orang-orang terdekatnya bisa tetap membantunya untuk menjalani hidup yang berkualitas. Support secara psikologis ya, kami akan segera kembali untuk Anda untuk berbagi informasi lain. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Pagi Surabaya. Terima kasih dokter.